Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin jamaah pemikul mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan pada kita sehingga Allah mudahkan kita untuk kembali berkumpul bersama dalam Zoom meeting online pemikul mengaji di mana kita akan bersama-sama menyimak faedah dan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin semuanya yang senantiasa setia menghadiri majelis ilmu bersama guru mengaji. Semoga Allah catat amalan kita sebagai kebaikan untuk pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amma Kemudian para hadirin sekalian seperti biasanya di akhir kajian nanti akan ada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para ikhwan dan akhwat yang hendak bertanya kepada Ustadz bisa secara langsung dengan raise hand atau bagi yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa dituliskan dan dikirimkan kepada kami. Baik tanpa memperpanjang kalam, mari kita persiapkan diri kita untuk menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz. Apa tuh Ustadz? Barakallahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 3 Al-Muharram atau 4 atau malam 5, malam yang kelima dari Al-Muharram 1448 Hijriah, 19 Juni 2026, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian bersama buku mengaji, membaca kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama, membaca kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau
sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afan ya Allah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam dosa-dosa besar. Kalau tidak salah, yang kita bahas adalah dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afan ya Allah wa iyyakum kaum muslimin, jamaah uniku mengaji yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembicaraan tentang dosa-dosa besar berkaitan dengan eh, ibadah. Kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya, yaitu meninggalkan sholat atau mengakhirkannya dari waktunya tanpa ada uzur syar'i. Betul ya, sampai di situ ya. Atau zina. Akhi Nabil. Ustadz sampai mana kira-kira Ustadz supaya tidak terulang? Kemarin sampai yang ibadah, Ustaz, Sudah selesai. sudah selesai. Berarti sekarang kita masuk pada zina ya. Afwan yang zina juga sudah, Ustaz. Oke. Liwat belum. Liwat juga sudah, Ustaz. Liwat sudah terakhir kemarin itu liwat, Ustaz. Liwat. Iya. Sekarang kita masuk kepada dosa-dosa besar di dalam perintah keluarga dan nasab. Zina sudah kita bahas. Kemudian juga liwat, yaitu hubungan laki dengan laki. Kemudian juga Fadful sana fil mu'minatil ghafilat. Yang artinya menuduh wanita yang suci, yang beriman, dan tidak sadar dia di dalam dituduh di dalam berzina. Ini adalah termasuk daripada dosa besar yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih tentang 7 orang yang dinaungi 7 orang yang atau 7 dosa besar.
7 dosa besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar. Yang pertama, asyirku billah. Yang, ke- yang kedua adalah qatlun nafs bighairi haq. Membunuh tanpa kebenaran. Yang ketiga adalah as-sihr, melakukan perbuatan sihir. Kemudian yang keempat adalah asyirku billah, mensyirikan Allah, melakukan sihir, kemudian membunuh jiwa tanpa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran, makan harta anak yatim, kemudian tawaddi yaumuzah, kabur dari medan pertempuran, kemudian qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, membunuh wanita yang suci yang tidak sadar kalau dia dituduh berzina dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-qadhfu maknanya di sini adalah menuduh seseorang berzina. Al-muhsanat maknanya adalah wanita yang suci. Kemudian al-ghafilat adalah wanita yang terlepas dari apa yang dituduhkan dalam perbuatan perzinahan tersebut. Ini adalah dosa besar yang menunjukkan bahwasanya eh, menuduh wanita berzina adalah termasuk daripada hal yang sangat tercela di dalam undang-undang Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya dosa besar yang berkaitan dengan keluarga dan nasab adalah yaitu uh, Iblis mengatakan at-ta'nu fi a'radihim, yaitu mencela di dalam kehormatan para wanita tersebut. Nah, ini sama tadi, menjaga kehormatan wanita dengan tuduhan zina, menuduh wanita-wanita yang beriman yang menjaga kehormatan dengan tuduhan zina, yaitu mencela kehormatan. Kemudian penulis mengatakan wa tabarrujul mar'ati wa izharu sya'riha, yang artinya wanita menyerupai tabarruj wanita dan menampakkan rambutnya. Ini termasuk daripada dosa yang besar bagi perempuan, yaitu bertabarruj. Bertabarruj adalah wanita menampakkan perhiasan, kecantikan, atau aurat, atau hal-hal yang mengundang godaan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, sebagai dalilnya, wala tabarrajna
tabarrujal jahiliyatul ula. Janganlah kalian bertabarruj, yaitu menampakkan perhiasan, kecantikan, atau aurat, atau hal-hal yang mengundang godaan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Seperti tabarruj orang-orang jahiliyah dahulu. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari itu yang ditanggapi oleh Allah Subhanahu, kecuali yang biasa nampak dari. Coba kita baca tafsiran dari tabarruj ini, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitabnya Tafsir Quran Al-Azim. Beliau mengatakan bahwa qala Mujahidun kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal wa dzalika tabarrujul jahil. Yang artinya adalah seorang wanita keluar rumah berjalan di hadapan para lelaki, maka itulah penampakan keindahan, kecantikan di masa jahiliyah oleh seorang wanita muslim. Jadi hanya sekedar berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu disebut dengan tabarruj menurut Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Kemudian berkata Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, yaqul idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa tadannujun fanahallahu anhu. Seorang atau para perempuan jika keluar dari rumah-rumah mereka dan mereka memiliki tata cara berjalan terlenggak-lenggok, maka itulah disebut dengan tabarruz dan Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Menunjukkan tabarruz jahiliyah berjalan dengan melenggak. Kemudian qala Muqatil bin Hayyan rahimahullah, Muqatil bin Hayyan rahimahullah taala berkata, والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. Yang artinya, dan seorang perempuan bertabarruj adalah seorang perempuan yang meletakkan kain di atas rambut kepala. Kemudian dia tidak ikat di bawah dagunya. Akhirnya memperlihatkan kalungnya, anjingnya, kemudian lehernya yang tidak diikat di sini. Dan seluruhnya terlihat dari. Demikianlah yang disebut dengan tabarruj. Kemudian tabarruj itulah yang ini tersebar di tengah wanita-wanita berilmu. Ini yang disebut dengan tabarruj. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada lagi penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kanat fima baina Nuh wa Idris, dahulu antara Nabi Nuh dengan Nabi Idris alfasan, jaraknya 1000 tahun. Wa inna batnaini
min waladi Adam kan ahaduhuma yaskunu sahla wal akhiru yaskunu jabal. Dan ada dua lembah dari anak manusia, salah satunya hidup di hamparan dan yang lain hidup di pegunungan. Wa kana rijalul jabal sibahan fil nisa'i damai. Dan laki-laki yang hidup di pegunungan itu ganteng-ganteng, sedangkan perempuannya kurang cantik. Wa kana nisa'ul sahli sibahan wa fir rijali dan sebaliknya yang hidup di dataran rendah para perempuannya itu cantik-cantik, kemudian para lelakinya kurang ganteng. Wa inna iblis ata rajulan min ahli sahli fi surati ghulam. Iblis mendatangi seorang lelaki dari yang hidup di daerah dataran tersebut dalam bentuk fa'ajaru nafsahu min. Kemudian dia menyewakan dirinya dari laki-laki tersebut. وأنا يخدمه واتخذ إبليس شيئا مثل الذي يزمر فيه الرعاء فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حوله فانتبوهم يسمعون إليه واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة ويتبرج النساء يخرجن. Maka mulai saat itulah akhirnya para perempuan memperlihatkan kecantikannya di hadapan Allah. Wa yatazayyanu rijaluhum, laki-laki pun memperindah dirinya di hadapan perempuan. Ini yang dimaksud dengan wala tabarrujna tabarruj jahiliyah. Intinya seorang perempuan diharamkan untuk menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian setelah itu penulis berkata, wa tashabbuhun nisa'i birrijal, yang artinya dan wanita menyerupai laki-laki. Warrijali bin nisa, dan laki-laki menyerupai wanita. Ini salah satu dosa besar yang berkaitan dengan keluarga dan keturunan, yaitu menyerupakan diri menjadi lawan jenis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat akan hal ini dalam hadis riwayat Bukhari. La'na Rasulullah SAW al-mutasyabbihina min ar-rijal bin nisa wal mutasyabbihati min nisa'i bil rijal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan berbagai macam penyerupaan dari laki-laki dengan perempuan. Berbagai macam penyerupaan diri laki-laki dengan perempuan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan dalil-dalil yang lebih banyak, di antaranya yang pertama yaitu kita harus pahami baik-baik bahwa seluruh perkara kebiasaan hukumnya adalah mubah. Maka tidak diharamkan dari perkara kebiasaan kecuali apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam haram. Baik itu ada zatnya di barang-barang dicuri atau pada penghasilannya
seperti pada lelaki dan perempuan, ataupun karena pengkhususan salah satu dari kedua. Seperti misalkan syariat membolehkan pemakaian emas dan perak serta sutra bagi perempuan dan diharamkan tas tanah dan kemudian syariat mengharamkan laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan dan perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki, dan ini umum di dalam pakaian, ucapan dan seluruh. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil 3 bagian. Yang pertama, bagian yang antara laki dan perempuan bisa sama. Antara laki-laki dan perempuan bisa sama. Kenapa? Karena asal hukum sesuatu adalah mubah dan tidak ada kekhususan di dalam. Kemudian bagian yang kedua adalah khusus bagi lelaki dan tidak halal bagi perempuan. Bagian yang ketiga adalah khusus bagi perempuan dan tidak halal bagi laki-laki. Apa hikmah di dalam pelarangan menyerupakan diri dengan lawan jenis? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi lelaki tingkatan di atas perempuan dan menjadikan para lelaki adalah qawwam, para pemimpin atas para perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan para lelaki ini dengan berbagai macam perkara, ya, bahkan kekuatan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan para lelaki dari sisi hukum syariat. Maka ketika seorang lelaki menyertakan dirinya dengan perempuan, berarti dia sudah melepaskan diri dari kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berarti jika seorang lelaki menyertakan dirinya dengan perempuan, dia sudah membatalkan keistimewaan lelaki tersebut. Kemudian juga seorang lelaki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan, baik dalam ucapan, baik dalam pakaian, maka ini menyebabkan terjadinya perubahan akhlak, dekadensi moral. Kemudian akhirnya bercampurlah antara laki-laki dengan para perempuan. Bercampurlah antara laki-laki dengan para perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan tentang diharamkannya merupakan diri dengan lawan jenis. Kemudian setelah itu penulis mengatakan dosa besar yang selanjutnya adalah hal kilih, seperti memotong jenggot atau menggundul jenggot. Seperti menggundul jenggot. Ya, menggundul jenggot itu adalah menyerupakan diri dengan perempuan. Dan itu berarti menghapuskan menghapuskan jenggot sebenarnya. Tidak ada tersisa. Itu termasuk daripada menyerupakan diri dengan. Ada berbagai macam pendapat para ulama dan perkataan para ulama tentang akan hal ini. Saya membacakan beberapa hal yang berkaitan dengan tersebut. Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma', ittafaqu
anna halqa jami'il lihyah mutlaq la tajuz. Para ulama bersepakat bahwa mencukur, menggundul di seluruh jenggot adalah termasuk mutilasi yang tidak diperbolehkan. Berkata juga Abdul Hasan ibn Qattan dari mazhab Maliki, wattafaqu anna halqa al-lihyah mutlaq la tajuz. Mereka juga bersepakat bahwasanya mencukur jenggot, menggundulnya secara seluruhnya adalah termasuk mutilasi dan tidak diperbolehkan. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam mazhab Maliki dalam kitab beliau At-Tamhid, yahrumu halqul, diharamkan untuk menggundul jenggot. Berkata Syekh Ali Mahfud dari ulama Al-Azhar, وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. Dan telah bersepakat pendapat ulama-ulama mazhab yang keempat atas wajibnya memanjangkan jenggot dan haramnya menggundul jenggot seluruhnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pendapat jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i bahwa haram menggundul jenggot. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Bagaimana yang saya sebutkan. Salah satu yang menukilkan ijma' juga adalah Ibn saya sudah sebutkan tadi. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ukhtus syawarib wa a'sul liha. Ya, artinya tipiskanlah kumis dan a'fu al-liha artinya biarkanlah, lebatkanlah jenggot. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, salihul musyrikin wa waffirul liha wa ahfus syarab. Selisihilah dirimu dengan orang-orang musyrik dan waffir, lebatkanlah, perbanyaklah jenggot dan tipiskanlah kumis. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar juga, anhutus syarab wa a'ful liha, tipiskan kumis dan ta'fu al-liha, yaitu biarkanlah dia, perbanyaklah dia, lebatkanlah jenggot. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim, uhfus syawari wa awfu al-liha, dan tipiskanlah kumis. Awfu artinya adalah disempurnakan, tidak dikurangi liha tersebut ataupun jenggot tersebut. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, juz syawarib wa afku arku. Arku artinya panjangkan, biarkan panjangkan jenggot. Inilah tiga lafaz. Aku, auku, arfu, arju, wafiru. Ini tidak diragukan lagi bahwa menggundul jenggot dan tidak memperbanyaknya menyelisih perintah. Menyelisih perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan ini termasuk daripada yang kita sebutkan tadi, yaitu bahwa dia termasuk dari merupakan diri dan
perempuan kalau seandainya digendong habis mengurukan diri dengan para perempuan. Kemudian selanjutnya Iblis mengatakan wa uququl walidain adamu ita'atihima fi ghairi ma'siyah wa uququ walidain adamu ita'atihima fi ghairi ma'siyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini termasuk daripada dosa-dosa, yaitu durhaka kepada orang tua, tidak taat kepada mereka di dalam perkara yang bukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan." Yang artinya Rabbmu telah menetapkan agar tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, berbaktilah kepada kedua orang tua, dan apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya di sisimu dalam keadaan tua, maka janganlah ucapkan untuk mereka berdua perkataan ah, dan janganlah bentak mereka berdua, dan ucapkanlah untuk mereka berdua ucapan yang mulia. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa seorang anak dilarang untuk menyakiti orang tua dengan rasa sakit yang paling dilarang, untuk menyakiti orang tua dengan rasa sakit yang paling rendah, apalagi yang tinggi. Kemudian eh, wajib untuk mentaati kedua orang tua selama itu bukan maksiat. Bagaimana dalam disebutkan dalam surat Luqman ayat 19. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti' wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Dan jika keduanya memaksamu untuk mensyirikkanku apa yang kamu tidak memiliki ilmu padanya, maka janganlah taati mereka berdua. Tetap gauli mereka berdua dengan baik. Begini. Maka ayat ini memberikan perintah dari Allah untuk menggauli mereka berdua dengan kebaikan, walaupun mereka berdua dalam keadaan musyrik. Dan ketaatan kepada mereka berdua wajib selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasul termasuk dosa yang besar dan paling besar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa syahadatul zur." Dosa paling besar adalah mensyirikkan Allah, kemudian bunuh jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh, durhaka kepada orang tua, dan bersaksi palsu. Kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis tadi yang saya sebutkan bahwa durhaka kepada orang tua termasuk daripada dosa paling besar. Kemudian juga durhaka kepada orang tua diharamkan dari surga. Dalam hadis Rasul SAW bersabda, "Salasatin harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihil jannah." Tiga orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka surga. Yang pertama yaitu mudminul khamr, orang yang kecanduan minum. Yang kedua adalah durhaka. Dan yang ketiga adalah yang kurang pada. Maka durhaka pada orang yang tidak taat kepada orang tua dalam perkara yang ma'ruf termasuk daripada durhaka, dan durhaka diharamkan bagi surganya Allah SWT. Harus dipahami juga bahwa ada kaidah wajibnya taat pada orang tua hanya di dalam perihal yang ma'ruf.
Adapun dalam perihal maksiat, sesuatu wajib taat. Proses asam tersebut atau dimaksudkan di maksiat tidak ada ketaatan apapun untuk makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, la ta'ata fi maksiat illa ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun dalam perihal maksiat apapun. Sesungguhnya ketaatan yang adalah hal yang masyruh. Ini semua menunjukkan kepada bahwa wajib untuk menjauhi dosa-dosa besar, yaitu berupa salah satunya durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, penulis wa hijranil arham min ghairi sababin masyru'. Hijranil arham min ghairi sababin masyru'. Termasuk daripada dosa besar yang berkaitan dengan keluarga dan keturunan adalah menjauhi rahim-rahim tanpa ada sebab yang disyariatkan. Memutus hubungan rahim termasuk dari dosa besar juga tanpa ada sebab. Dan ini haram dengan ijma' para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang yang memutus hubungan rahim, dia diancam dijauhkan dari rahmat Allah, diancam dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Maka apakah kalian ingin jika kalian berpaling, kemudian kalian merusak di bumi, memutuskan hubungan rahim, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka buta dan bisu. Membuat mereka bisu dan buta mata-mata. Ini dalil yang menunjukkan bahwa memutuskan hubungan rahim adalah menyebabkan laknat Allah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu. Kemudian memutuskan hubungan rahim diancam, diharamkan masuk neraka, masuk surga Allah Subhanahu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "La yadkhulu al-jannah qati'u rahim." Yang artinya tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Kemudian juga orang yang memutuskan hubungan rahim disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di samping disediakan siksa di akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yudakhiruhu lahu fil akhirah misl al-baghi wa qati'atul rahim." Tidak ada dosa yang lebih segera Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada pelakunya di dunia disertai apa yang Allah sediakan untuk di akhirat seperti bahi, yaitu berzina dan bagus. Kemudian memutuskan hubungan rahim. Di dalam hadis yang lain, kullu dzunub
yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghya wa uquqal walidain aw qati'atar rahim yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Setiap dosa Allah akhirkan darinya siksanya sekehendak Allah pada sampai hari kiamat, kecuali dosa baghi. Baghi itu berzina, kemudian durhaka kepada orang tua atau memutuskan hubungan baghi. Allah Subhanahu wa taala menyegerakan bagi pelakunya di dunia sebelum meninggal. Jadi kalau itu berarti oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain, man qata'a rahiman ra'a wabalahu qabla an yamut. Barang siapa yang memutuskan hubungan rahim, maka dia akan melihat siksanya sebelum dia meninggal. Dia akan melihat siksanya sebelum dia meninggal. Yang dirahmati Allah. Baik, kemudian setelah itu penulis berkata, wa isyanul mar'ati zawjaha fil firash bila uzr kal haidhi wan nifas. Wa isyanu al mar'ati zawjaha fil firash bila uzr kal haidhi wan nifas. Artinya istri menolak ajakan suami ke tempat tidur tanpa uzur seperti haid dan nifas. Ini termasuk daripada dosa besar. Kita lihat beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini. Bahwa seorang perempuan berdosa besar apabila dia menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa ada uzur syar'i seperti haid atau sakit. Maka ini adalah dosa besar bagi perempuan dan disebut sebagai seorang wanita yang nusyuz, dan telah bersepakat para ulama fikih akan haramnya perbuatan seorang istri tidak melayani suami. Dalil-dalil yang menunjukkan haramnya ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'a ar-rajulu imra'atahu ila firash falam ta'tihi fadata ghadbana 'alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu sang istri tidak melayaninya, lalu sang suami malam itu dalam keadaan marah terhadapnya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai. Dalam riwayat yang lain, kana alladhi fis sama safitan 'alaiha hatta yarda 'anha zawjiha. Seorang atau yang ada di langit itu Allah murka atas perempuan tersebut sampai sang suami ridha atas istrinya, yaitu memaafkan istri. Maka di sini yang dirahmati oleh Allah diharamkan bagi seorang wanita untuk menolak ajakan suaminya, melayani suaminya, diharamkan. Kenapa demikian? Karena kecuali dalam keadaan haid, nifas ataupun sakit. Kecuali dalam keadaan haid, nifas ataupun sakit. Kenapa demikian? Karena seorang suami jika tidak bisa melampiaskan syahwatnya dengan istrinya, dikhawatirkan terperosok ke dalam perbuatan zina. Nah, apabila ada seorang istri yang tidak taat kepada suaminya dan tidak mau melayani suaminya, maka menurut para ahli fikih ini adalah gugur kewajiban menafkahi istri tersebut. Gugur kewajiban menafkahi istri. Dan cara menghadapi istri yang nusyuz disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wallati taqafuna nusyuzahunna fa'idhirhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa'in ata'nakum wa la tabghu 'alayhinna sabila.
Wanita-wanita yang kalian khawatirkan berbuat musuh, maka nasib saya. Wahjuruhunna fil madaji. Yang kedua, kalau tidak bisa, maka eh, boykot di dalam ranjang. Kemudian yang ketiga, wadribuhum, dan pukullah. Tetapi mukulnya bukan untuk melampiaskan apa namanya, amarah, tapi dengan kayu arok. Ingin mengingatkan saja bahwa mereka itu sedih. Dan kalau seandainya mereka sudah taat kepadanya, maka janganlah mencari untuk menyalahkan. Ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan ataupun maksud saya dalil-dalil yang menunjukkan haramnya seorang istri tidak masuk melawani suami. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dunia zaman penulis mengatakan waridha muhallilihi wa tahliluhu liman kullana lahu. At-tahlil huwa alladhi yankihu zawjatan mutlaqatan liyurid liyaruddaha li zawjihi al-awwal wa huwa al-muhallil lah wa inkaru al-mar'ati ihsana zawjiha wal intisab ila ghairi al-abi ma'al ilmihi والرامي لأهل الزنا وأذى الجار وتأنف الشعر من الوجه والحاجب للمرأة أو الرجل. Yang artinya seperti serta praktek nikah tahlil dan kerelaan terhadapnya, termasuk dosa besar. Tahlil adalah seorang wanita seorang menikahi wanita yang telah ditalak 3 dengan maksud agar wanita itu halal kembali bagi suami pertama. Orang itu disebut muhallil, sedangkan suami pertama disebut muhallallah. Termasuk ini adalah dosa besar. Ya, ini adalah dosa besar. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Rasulullah SAW melaknat al-hamil dan muhallal. Nikah tahlil sekali lagi adalah seseorang menikahi wanita yang telah ditalak 3 dengannya agar wanita itu halal kembali bagi suami. Ini dosa besar. Pernikahan ini tidak boleh dijadikan permainan untuk menghalalkan wanita bagi suami pertama. Pernikahan adalah akad yang agung, bukan rekayasa untuk mempermainkan hukum Allah Subhanahu. Kemudian selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya adalah yaitu ingkarul mar'ati ihsan zawji, yang artinya wanita mengingkari kebaikan suami. Wanita mengingkari kebaikan suami. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang sebab banyaknya wanita menjadi penghuni neraka. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna al-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan. Yang artinya mereka mengingkari suaminya dan mengingkari kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, yaitu istri, sepanjang pernikahan, lalu ia melihat sesuatu yang ia tidak sukai darimu, ia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun.
Ini adalah eh, dosa yang banyak terjadi. Orang istri melupakan kebaikan suaminya ketika sang istri marah. Hadis ini bukan celaan kepada semua wanita, tetapi peringatan terhadap sifat buruk yang harus dijauhi oleh wanita tersebut. Nah, kemudian selanjutnya penulis mengatakan walintisab ila ghairi abi ma'al ilmi bihi. Walintisab ila ghairi abi ma'al ilmi. Yang selanjutnya adalah menisbatkan diri kepada selain ayah kandung, padahal ia tahu. Tidak boleh menisbatkan diri kepada selain ayah kandung. Ya, Rasul SAW bersabda, "Faman idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang siapa mengaku bernasab kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Maksud haram di sini adalah ancaman sangat keras bagi pelaku jika ia menghalalkan atau meremehkan. Adapun anak angkat boleh dipanggil dengan panggilan saya, tetapi tidak boleh diubah nasabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah." Yang artinya eh, panggillah mereka dengan nama ayah-ayah. Itulah yang lebih adil di sisi Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 5. Kemudian dosa selanjutnya adalah menyakiti tetangga. Islam sangat menjaga hak tetangga, termasuk dosa besar menyakiti tetangga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qila, man ya Rasulullah? Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau ditanya, siapa itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan. Hadis riwayat Bukhari. Tidak beriman yang dimaksud Islam tidak sempurna iman. Kemudian yang terakhir di dalam dosa besar ini yaitu wa natfu sya'ri min al-wajhi aw al-khawd lil mar'ati aw ar-rajuli lil mar'ati aw ar-rajuli. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, yang selanjutnya adalah yang terakhir dalam gambar ini, mencabut rambut wajah dan alis. Alis termasuk kecantikan yang diciptakan oleh Allah. Karena ketika mencabut alis untuk kecantikan termasuk perbuatan yang haram. Di dalam hadis disebutkan sebagai an-namsu, yaitu mencabut rambut wajah atau alis untuk berhias dengan cara yang diharamkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi mengatakan, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan nawsat wal mutanammisat wal mutafallijat bil husn al mughayyirat bi khalq Allah." Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato, wanita-wanita yang uh, mencabut alis dan yang minta dicabut alisnya, wanita-wanita yang menghilangkan gigi demi kecantikan dan merusak ciptaan Allah. Adapun menghilangkan rambut yang mengurangi atau tumbuh pada tidak wajar seperti kumis pada wanita, rambut yang menimbulkan air besar, maka para ulama membahas secara khusus dan tidak disamakan dengan an-nams yang diharamkan. Ini terkepung oleh Allah. Kajian kita pada kali ini saya sangat menanya belum bisa menjawab pertanyaan. Kalau itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini kita cukupkan hanya kepada penulis dan saya boleh kita cukupkan bersama dengan Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas nasihatnya.
Mohon maaf kami sampaikan kepada para hadirin dan jemaah semuanya karena keterbatasan waktu ataupun kesibukan Ustadz sehingga tidak bisa untuk dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Semoga Allah senantiasa memberikan penjagaannya kepada Ustadz, keluarga, dan juga kepada kita dan juga kaum muslimin semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk terus semangat dan istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu pada kesempatan berikutnya. Kami selaku pengurus dari Bimku Mengaji, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama kajian berlangsung dan juga eh, informasi-informasi daripada kajian Bumi Mengaji yang rutin dijalankan setiap pekannya dimohon untuk dibantu sebar oleh para hadirin semuanya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh kaum muslimin secara umum. Baik, cukup sekian kajian kita pada malam hari ini. Semoga manfaat apa yang kita terima dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan para jemaah semua.